penafsiran itulah yang menyebabkan orang itu salah ya dalam pemahaman. Kalau zaman sekarang mah Reza, kalau dulu bocah mah salah pergaulan, kalau sekarang orang tua salah dulu ya. Ingat, di yang namanya penafsiran itu pasti beda pendapat tergantung kapasitas ilmu masing-masing. Nah, ada satu yang perlu dimiliki oleh setiap muslim. Seberapapun tingginya, seberapapun luas pemahamannya, ada satu yang dipegang, bahwa Islam itu harus memiliki keluasan atau luas. Ya, nggak kaku Pak. Ketika ada orang berbeda sama kita, bukan berarti dia benar kita salah atau sebaliknya. Ada hal tertentu kita harus luas. Oh, mungkin saya belum nyampe ilmunya. Jadi ketika kita menghadapi perbedaan pendapat, ini ada dua yang kita pegang supaya nggak menjadi pertentangan. Satu, mungkin ilmu saya belum nyampe, atau mungkin ilmu dia belum nyampe. Udah gitu aja. Kalau ilmu saya belum nyampe, berarti saya harus belajar. Kalau ilmu dia belum nyampe, kita maklumin. Kita harus maklum, karena agama ini luas. Kita baru tahu dalil sebagian, sementara dalil itu cukup banyak. Hadis aja nggak pada hadis. Kadang-kadang kita jalankan 100 hadis arba'in 40 kita nggak hafal. Kalau ulama dulu, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, mereka hafal ribuan hadis. Ketika mereka menjadi pelisiran, mereka nggak pernah berantem. Dan kita kadang-kadang ngaji gebat Iqra 4 belum pada seolah-olah surga milik dia gitu. Jadi maksudnya apa? Kita kaji ini jangan sampai apa tujuan supaya kita lebih memahami ya, dan lebih banyak maklum ketika terjadi perbedaan di antara kita. Baik, lanjut ke pembahasan. Selanjutnya pembahasannya sama-sama kita baca Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita kaji ini akan bermanfaat. Kemudian hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita dijaga, lingkungan kita dijaga, dan mudah-mudahan seluruh amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan kita dibantu, hutang kita dilunasi, kesulitan kita semakin dimudahkan, dan kalau meninggal dunia kita meninggal pada husnul khatimah. Al-Fatihah ini yang paling lebih salehah, ada dengan Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tangan saya ada kitab namanya kitab Tafsir Ibnu Katsir. Jadi kalau kita belajar tafsir itu Pak, tafsir ada dua macam. Ya. Ada tafsir Ibnu Maksur, ada tafsir Ibnu Ra'i. Bagi dari dua. Kalau tafsir Ibnu Maksur itu menafsirkan Al-Quran dengan dalil-dalil, dengan hadis, ya kan, dengan asal-asal sahabat, terutama dengan hadis-hadis. Itu Ibnu Maksur namanya. Karena fungsi hadis itu untuk menafsirkan firman, ya. Nah, yang kedua dialog itu dengan apa? Dengan logika, dengan akal. Dengan logika itu dengan akal. Nah, walaupun dengan logika dengan akal, tetap harus berpedoman pada pemahaman Al-Quran. Maka disinilah pentingnya kita belajar tentang sedikit. Nanti kita belajar lebih jauh tentang berbeda pendapat antara filsafat dengan ilmu kalam. Nah, orang-orang zaman dulu, orang Yunani itu bisa maju karena majunya filsafat. Nah, orang-orang Islam, ulama-ulama dulu memperdalam ilmu filsafat itu, ilmu filsafat yang dijadikan apa? Yang dijadikan objeknya adalah akal. Jadi filsafat itu untuk membuktikan kebenaran Al-Quran. Jadi bedanya filsafat dan ilmu kalam itu, kalau ilmu kalam sama ilmu filsafat sama-sama menggunakan akal pikiran, ya. Bedanya kalau filsafat untuk membuktikan teori, kalau ilmu kalam untuk membuktikan teori, kalau filsafat untuk melahirkan teori. Kita berbeda. Makanya kalau orang yang kurang paham tentang filsafat, akhirnya banyak pemahaman-pemahaman yang keluar jalur, akhirnya menimbulkan sifat sikap ateis, ya. Tak percaya kepada Tuhan karena terlalu mengandalkan akal. Ada juga orang tidak terima akal, tak terima filsafat, pokoknya kalau ada dalil udah nggak bisa. Ada orang yang memodifikasi keduanya. Ketika dia tidak ada dalil, maka digunakan akal untuk memperkuat dalil. Nah,
tafsir Ibnu Katsir ini salah satu kitab tafsir kategorinya tafsir dimaksud, itu menjelaskan ayat dengan hadis. Nah, ada kitab lain yang menggunakan dengan birohi, contohnya kitab Al-Misbah, kemudian ada juga kitab Jalalain, ada juga kitab-kitab yang lain, itu kitab-kitab tafsir ulama-ulama salafus saleh dengan gaya fikih yang Allah berikan kepada mereka bisa menafsir ayat Quran. Ya. Baik, kalau saya pakai dua, tafsir ini pakai, Al-Misbah juga saya pakai, kemudian juga beberapa tafsir yang saya punya, ya itu saya gunakan. Ketika di sini nggak ada, saya cari di sini. Memang kalau tafsir itu harus ngaji tafsir itu harus punya pegangan, nggak bisa kita sembarangan. Kenapa? Takutnya diri kita nggak nyampe, ya. Betul Pak ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Falaq ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Surat Al-Falaq ini gandengan sama surat An-Nas. Maka disebut juga Al-Falaq dan An-Nas ini surat kembar, Pak. Surat kembar. Jadi kalau ada Al-Falaq harus ada An-Nasnya. Jadi nggak bisa dipisahnya, dua-duanya harus dibaca. Nah, dua surat ini disebutnya dengan Mu'awwidzatain atau dua surat yang dijawab dengan A'udzu. Maksudnya dua surat ini adalah mengajarkan kepada kita untuk selalu minta perlindungan kepada Allah. Kemudian dua surat ini walaupun dia pendek namun dahsyat luar biasa. Ya kalau kata orang punya kesaktian, ya, punya daya tarik yang luar biasa. Jadi tidak semuanya Pak yang panjang itu hebat. Ya semuanya, tapi justru yang kecil ringkas ini luar biasa. Allah ingin mengajarkan kepada kita. Justru kadang-kadang hal yang sepele itulah yang menyebabkan kita selamat. Orang yang nggak banyak ngomong, yang diam, tapi justru yang banyak ngomong malah bahaya. Nah, pada surah Al-Falaq ini Allah mengajarkan kepada kita sesuatu yang pendek, yang ringkas itu bisa mengamalkan. Kalau memang yang panjang harus dengan yang panjang, kenapa ketika kita beriman kamu tidak mengajak itu sebagai Al-Baqarah atau Imran? Tapi cukup dengan Falaq dan An-Nas. Bahkan Rasulullah mengajarkan, ulama mengajarkan Falaq bin Nas ini harus selalu dibaca. Pertama, setiap habis sholat dalam dirinya zikir maksurah, zikir pagi, zikir sore ini pasti selalu dibaca. Puluh Falaq bin Nas, ya. Nah, bahkan Falaq bin Nas ini, dua surat ini adalah ayat ruqyah. Bina untuk ruqyah sendiri, Pak. Jadi agama mengajarkan, Islam mengajarkan bagaimana cara meruqyah diri kita sendiri. Selagi kita masih bisa ruqyah diri sendiri, kalau nggak mampu baru kita tolong ruqyah ke orang lain. Ruqyah diri sendiri pertama baca 10 Al-Baqarah. 4 awal ayat kursi, 2 ayat setelahnya sampai 3 ayat akhir, terus 10 ayat Al-Baqarah. Kemudian lanjut dengan 23 kali Falaq bin Nas. Itu minimal buat ruqyah sendiri, Pak. Makanya diajarkan, Rasulullah mengajarkan kalau mau tidur, baca dulu Falaq bin Nas, tiup-tiup, kemudian diusap seluruh tubuh ya. Jadi tiap hari tujuan supaya apa? Untuk meruqyah diri kita. Kalau memang kadang-kadang kita gini, Pak. Kadang-kadang kita itu kan karena hidup ya. Kadang tiba-tiba mood hilang mendadak, kadang ada aja masalah. Bisa jadi masalah itu mungkin disebabkan oleh orang lain. Kita nggak pernah tahu kejahatan manusia itu seperti apa kepada kita. Kita nggak pernah tahu. Yang namanya kejahatan yang sifatnya main belakang atau menggunakan metafisika, supranatural dan sebagainya, itu akan selalu ada sampai kiamat. Jangan Bapak kira bahwa akhirnya 2021 masih ada dulu dan ada. Tetap ada sampai kapanpun. Kan Allah sudah jelas katakan misalnya nafas dan itu kita bahas. Jadi sampai kapanpun itu yang namanya ilmu perdukunan tetap ada. Jadi jangan dikira bahwa kalau zaman sekarang nanti sudah nggak ada praktek-praktek itu, jangan salah. Bahkan belum lama di Taman Mini itu terjadi apa? Konferensi para dukun. Ya, orang sekarang bilangnya nggak mau sebut dukun. Dukunnya apa sekarang?
ruqyah syariah, menyatukan dua orang, memecahkan, itu kan pelet, pengasihan dan sebagainya, itu namanya pendukunan. Walaupun judulnya ruqyah syariah, kadang-kadang pakai nama-nama yang luar biasa kan, Abu ini, Syekh ini, Gus ini, prakteknya mah pendukunan itu baru. Jadi jangan dikira bahwa apalagi orang-orang yang bekerja berkaitan dengan manusia langsung nih, ya orang marketing, pemimpin-pemimpin yang berhubungan dengan orang manusia, ini seringkali orang ada kecewa sama kita, marah sama kita, atau hasil sama kita. Itu seringkali menggunakan cara belakang. Atau juga nanti kita tentang mungkin juga apapun yang menimpa diri kita buat kita bukan apa penyakit ain. Obat penyakit ain lebih jalan kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Apa gitu? Qul katakanlah a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Falak itu asal kata falak ya. Falak itu artinya terbelah, Pak. Asal kata falak itu terbelah. Maksudnya apa? Kenapa falak diartikan subuh? Ada falak, ada fajar. Ada istilah fajar kan? Falak itu artinya terbelah. Maksudnya apa? Pada ayat ini yang membelah antara malam dan siang. Malam dan siang. Kalau dia dikatakan hingga benang hitam dapat memisahkan benang putih. Artinya ini waktu subuh. Kalau fajar itu matahari belum kelihatan, tapi sudah mulai datang pagi. Tapi kalau sudah puas sinar matahari, itu namanya falak. Makanya kalau fajar itu 10 menit sebelum azan subuh. Fajar. Kalau kita imsak, itu fajar tuh. Kalau kita belum puasa nih imsak itu berapa menit biasanya? 10 menit sebelum subuh namanya fajar. Nah, fajar. Kalau pas ajar ini namanya falak. Jadi kalau begitu sudah mulai kelihatan, jadi yang disebut terbelah-membelah itu adalah membelah antara malam dan siang. Yang gelap menjadi terang. Diawali dengan timbulnya sinar matahari. Jadi maka diartikan pagi sebagai subuh. Makna lain dikatakan falak itu bahwa Allah lah yang menguasai apapun yang terbelah. Contoh misalkan ada yang namanya biji-biji tumbuhan itu di dalam tanah ketika dia tumbuh ke atas, berarti ada yang terbelah, tuh. Tanah terbelah. Yang membelah itu siapa? Allah, sehingga keluarlah tunas dari dalam. Kemudian apa yang terbelah? Persaudaraan yang tadi nyatu terbelah, pecah. Itu Allah juga yang menguasai. Jadi ya apapun yang membuat itu terbelah, terpecah itu kan kuasa Allah. Karena kuasa Allah. Nah, dalam hal ini falak ini maksudnya adalah Allah lah yang menguasai, yang memberikan keterangan, yang memberikan pembeda, yang memberikan penjelasan kepada sesuatu yang gelap gulita. Jadi Allah memberikan cahaya, memberikan terang benderang. Kenapa? Karena posisi malam itu adalah posisi yang sangat rawan, sangat bahaya. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan, keburukan makhluk. Di sini ada kata apa? Syarri. Syarri apa? Dalam bahasa Arab, sesuatu yang teramat buruk itu namanya syarr. Pakai sin besar ya, bukan sin kecil. Kalau sin kecil ya
Ini namanya gembira. Kalau pakai sin, kita harus pakai shin. Maka itu tajid itu untuk dikasih makhluk. Jangan sampai kita sat. Ada samanya sat. Kita pakai sin kecil, artinya bukan lagi apa buruk atau bahaya. Jadi sesuatu yang mendatangkan bahaya atau penyebab bahaya itu namanya syar. Lawan kata syar itu khair. Nah, kadang-kadang kita suka ada tuh wa min syururi fusina. Jadi syar zamannya syurur. Nah, kalau sar zamannya surur. Sabar khair, sabar surur. Dipakai sini. Apa kabar? Sabar surur, pagi yang baik. Menggunakan sin kecil. Tapi kalau sin besar artinya pagi yang bahaya. Kata ada lagi, ada syar, ada sin. Sin lagi nih. Sin. Apa sih artinya? Tersembunyi. Sirran wa alaniyah. Kan? Dan hamba-hamba Allah yang berzikir secara sembunyi dan terang-terangan. Ini sir. Beda lagi. Asal kata asrar. Asrar apa tuh? Rahasia. Ismul asrar itu nama-nama rahasia. Ini baru ya Allah. Beda pengucapan sudah beda mana? Ya ini sedikit pengertian. Nah, min syarri ma khalaq, dari kejahatan atau keburukan khalaq. Apa khalaq? Makhluk. Makhluk. Dari apa-apa yang telah diciptakan. Makhluk, khalaq. Jadi yang jahat itu, yang buruk itu bukan khaliq, tapi makhluk. Khaliq siapa? Allah. Nah, makhluk berarti yang diciptakan. Berarti makhluk siapapun dan apapun, ini ada kata mak di sini. Pokoknya segala sesuatu yang diciptakan yang menimbulkan keburukan itu kita minta perlindungan. Berarti dari ayat ini dijelaskan bahwa Allah itu nggak ada jelek-jeleknya. Makanya nggak boleh kita seujung sama Allah. Yang jahat itu makhluk, bukannya Allah. Kita dulu pernah belajar. Iman itu antum minal bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada qadar Allah baik dan buruknya dari Allah. Pertanyaannya, baik dan buruk ini menurut siapa? Menurut Allah atau menurut kita? Baik dan buruk di situ menurut kita, bukan menurut Allah. Nggak ada yang menurut Allah. Jadi kita nggak boleh kita seujud apalagi kita berkata apa punya keyakinan Allah itu nggak baik. Allah Maha baik. Bahkan sesuatu yang menurut kita nggak baik itu baik buat kita sendiri. Sering nggak Bapak ketika pengen sesuatu itu gagal, nggak berhasil, guru nggak buat kita. Contoh gampang, Bapak sakit baik apa buruk buat kita? Hah? Sakit baik apa buruk? Buruk. Kalau Bapak sakit, Bapak kemana? Ke dokter. Mau nggak punya mantu dokter? Nah, gimana? Sakit buruk, ya kan buat kita nih. Kalau kita sakit kita kemana? Berobat ke dokter. Pertanyaan, Bapak mau nggak anak jadi dokter? Ya buruk, tapi mau anak jadi dokter. Tapi mau punya mantu dokter. Nah, makanya dikatakan baik buruk itu bukan menurut Allah, tapi menurut baik buat kita belum tentu baik buat orang. Tapi segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Nah, dengan kita sakit, akhirnya apa? Kita berobat ke dokter. Orang jadi dokter, akhirnya apa? Bisa dapat memberikan nafkah buat anak istri, kan begitu, Pak. Kita pun jadi badan beristri
istirahat. Jadi baik hikmah yang kita ambil, nggak ada yang buruk. Ya. Bahkan kenapa obat nyamuk diciptakan? Kenapa Allah menciptakan nyamuk? Nah ini makanya manfaat nyamuk buat apa? Ya, aku tahu nyamuk pakai enak obatin lagi. Apa hikmah diciptakannya nyamuk? Supaya bersih. Ya. Dan di sini nyamuk ini lekor. Maksudnya nyamuknya supaya kita bersih rumah supaya nyamuknya ada di situ. Yang paling gampang nih, diciptakan nyamuk hikmahnya apa? Agar kita bisa mukul diri sendiri. Oh, begitu. Supaya kita bisa memukul diri sendiri, itu peringatan dari Allah. Jangan terlalu terlena gitu. Itu baru hikmah yang paling kecil. Paling gampang apa? Jangan ada yang nyamuk berdirilah pakai begon, kan gitu. Punya karyawan, orang pada kerja cari nafkah. Banyak Pak. Jadi apapun nggak ada buruknya di mata Allah, itu semuanya baik, cuma kitanya kadang-kadang mengatur. Baik, bisyari makhluk itu dari kejahatan makhluk. Nah, kejahatan makhluk itu apa saja? Banyak. Paling tidak nih, kita dalam saat itu kita minta pertolongan pada apa hal? Kalau dari ayat sholat tuh, tahiyat sebelum salam apa? Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr. Satu. Emang siapa yang mau nyajak kubur? Mau. Ya, amin. Mamin fitnatil mahya wa mamat, fitnah hidup, fitnah mati. Mamin fitnati masihid dajjal. Kemudian apalagi keburukan-keburukan makhluk banyak, ya. Baik makhluk maupun yang diciptakan oleh makhluk. Contoh senjata, ya. Kemudian lagi strategi taktik sebagai itu adalah kejahatan yang diciptakan oleh makhluk. Makanya begini Mbak, diajarkan, Rasul mengajarkan doa nih. Apabila kita ke suatu tempat yang baru, itu ada doanya tuh. Misalnya kita dari sini mau ke Cirebon, sampai di sono, ada doanya tuh. Karena tempat kita baru kita singgahi. Allahumma inni as'aluka khairihi wa khairi ma fihi wa khairu ahlihi. Ya Allah, saya minta kebaikan tempat ini, kebaikan orang-orang di dalamnya, dan kebaikan yang ada di sekitarnya. Wa na'udzubika min syarrihi wa syarri ahlihi wa syarri ma fihi. Aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari keburukan tempat ini dan keburukan orang-orang di situ. Jadi itu adalah contoh doa yang diajarkan oleh syariat supaya kita selalu minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal buat diri kita dan buat kita kalau malam Pak, ya. Kalau malam. Kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan malam apabila telah gelap gulita. Nah, di sini diajarkan kepada kita bahwa Allah itu memberitahu buat kita bahwa banyak sekali kejahatan-kejahatan itu terjadi pada malam hari, nggak siang. Justru setan dan sejenisnya, bangsa jin dan sejenisnya, mereka itu kalau pada malam hari kekuatannya meningkat. Bukan berarti kalau siang nggak ada setan, ada setan siang. Cuma kalau malam powernya makin kuat. Beda sama kita itu powernya kuatnya siang, kalau malam. Makanya orang-orang tua dulu itu ngajarin kepada kita, setelah begitu ajar maghrib, lu jangan keluar rumah. Jangan keluar rumah toh, nggak makan dulu. Itu makan gombel. Itu sebenarnya ajaran Rasulullah itu mengajarkan apabila telah tenggelam matahari, maka tutuplah jendela-jendela rumahmu. Rasul ngajarin, tutup pintu-pintu rumahmu, jendela rumahmu, kemudian tutuplah lauk-lauk yang ada di rumahmu, bejana-bejanamu, balikan bejana-bejana itu. Itu Rasulullah ngajarin Pak. Itu hadisnya ada. Jadi sunnah Rasul itu apabila telah datang azan maghrib jangan keluar rumah. Jangan pernah perintahkan apalagi biar anak kita tuh ayam-ayaman habis maghrib.
Kenapa? Karena setan itu mulai maghrib, mulai power besar. Kalau orang dulu itu Pak udah ngajar itu udah ngerti sunnah itu. Cuman orang dulu itu apa namanya? Melarang kita, ngajar kita cuma dalilnya kadang-kadang alasannya didasari itu doang. Lalu yang dibanding itu dilamat tulung. Sebenarnya bukan dilamat tulung. Orang lewat jadi susah. Kan gitu. Pamali orang dulu bilangnya apa? Pamali. Itu sudah ajaran-ajaran itu Pak. Nah, ketika malam hari itu yang namanya setan itu sangat berjasa. Kemudian lagi, kenapa malam hari kita selalu minta perlindungan? Karena seringkali kejadian itu datang pada malam hari. Yang namanya dukun-dukun Pak. Dukun-dukun itu operasinya kapan? Malam. Santet. Apalagi kalau wudhu apapun namanya itu kapan? Malam hari. Kenapa? Karena mereka minta bantuan jin. Batu setan dan bagaimana kekuatan mereka dari pada malam hari. Maka itu kadang-kadang saya juga aneh juga tuh kayak film Dracula ya. Film Dracula kalau apa tuh? Zombie. Mereka kuatnya kapan? Malam. Kalau siang vampir bisa nggak lihat matahari? Dia kalau lihat matahari mati gitu kan ceritanya tuh. Kalau di film-film gitu kan. Kalau lihat matahari mati nggak kuat. Tapi kalau malam dia kuat. Itu gambaran setan. Gambaran setan. Nah makanya kita selalu minta perlindungan kepada Allah ketika apabila malam telah pekat. Ya. Jadi kekuatan power setan itu dia mulai maghrib sampai sepertiga akhir. Kekuatannya tuh masuk sepertiga akhir itu mulai melemah lagi. Baik ketika jam 3-an itu sudah mulai lemah. Jadi Bapak lihat orang kalau lagi manggung tuh, dugem atau apapun namanya, jam 1, jam habis maghrib, habis isya, habis jam 12 on fire. Masuk jam 2 udah mulai tuh. Udah mulai lemes, udah mulai apa? Karena apa? Karena setan juga jam 2 ke sekarang itu sudah mulai capek. Itu kan apa ilham ya? Kan gitu kan? Kalau jam masih begitu gitu kan? Itu jam 2 udah mulai malas. Sama. Kita begadang ini juga Pak. Begadang nih kalau belum jam 2 masih segar. Di jam 2 ke sana tidak, udah mulai nguap. Udah mulai? Kenapa? Karena memang setan itu kekuatannya sampai jam sepertiga akhir. Nah, makanya kalau ulama-ulama dulu Rasulullah ngajarin begini. Rasulullah kalau bisa tidur bangun malam, ya kan? Kan tahajud nih, kan sekarang yang mulai. Yang dianjurkan itu kalau kita misalkan habis tahajud atau yang mulai malam, bisa jam 3, ya kan? Itu dianjurkan tidur lagi Pak. Tidur lagi sampai subuh. Sampai subuh. Insya Allah tentu terbangun. Jadi kita nggak boleh habis tahajud nih nunggu subuh begini diem duduk aja. Itu ada hak tubuh yang harus diistirahatkan. Ya, betul. Baik. Kalau misalnya juga seperti dawakobnya apabila dari kejelekan malam yang apabila telah gelap gulita. Wa misyarin nafasa dikenukon dan dari apa? Kejahatan nafasati tukang tiup dukun. Nafasat itu bentuk jamak ya. Jadi tukang tiup itu diukat pada yang mengembuskan pada bulbul. Biasanya dukun itu nafasnya dia kan meniup Pak. Biasanya dukun itu dia meniup ya, entah apa minyak gitu kan, atau benda-benda apapun itu ditiup. Nah, jadi kita minta mohon pada Allah dari jahatnya para dukun-dukun ya. Sekali saya katakan dukun sampai kapanpun akan tetap ada